mengajar, yakni Ta'limul Muta'alim. Sesungguhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama itu punya satu karangan kitab dengan judul Adabul Alim wal Muta'alim yang perlu juga kita pahami dan kita kaji. Dan alhamdulillah, kira-kira berkat jasa dari salah seorang cucu beliau, almarhum Gus Isomuddin Hadid, karangan-karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari berhasil digali kembali dan dicetak serta diterbitkan, termasuk salah satunya Adabul Alim wal Muta'alim. Dalam 10 tahun terakhir ini, kitab Adabul Alim wal Muta'alim sudah banyak dikaji di pesantren-pesantren di seluruh penjuru tanah air, bahkan di luar negeri. Saya mau memulai dengan ini, bahwa saya sesungguhnya agak grogi kalau disuruh bicara di depan para guru atau para pendidik. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Orang-orang yang berilmu, para alim, para ulama, itu pewarisnya para nabi. Dan kalau derajat kenabian itu adalah derajat yang tertinggi dalam struktur derajat kemanusiaan, maka panjenengan sebagai guru yang otomatis adalah orang yang berilmu, tentu mewarisi derajat yang tertinggi. Apalagi kemuliaan yang dicari kalau Anda sudah punya derajat yang tertinggi, karena Anda adalah mewarisi derajat kenabian, Anda mewarisi derajat yang paling mulia di dunia ini. Ini ditulis pula oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di kitab Adabul Alim wal Muta'alim di halaman 13. Wa hasbuka bihadhihi darajah majdan wa fakhran. Cukuplah bagi kita dengan derajat yang amat mulia ini. Mulia yang kita cari. Wa bihadhihi fasarfan wa dzikra. Sebutan apa lagi yang kita cari? Ketenaran apa lagi yang kita cari? Idza batasaqam dua fala itu karena derajat kenabian adalah derajat tertinggi, maka sesungguhnya kita sebagai pewaris derajat itu telah memiliki derajat yang tertinggi di dunia. Dan itu dipertegas lagi dari Daud Imam Syafi'i yang dikutip pula oleh Hadratus Syekh kitab beliau dalam 61. Imam Syafi'i mengatakan, in lam yakun al-fuqaha wal 'amiluna bi ilmin awliya alaysa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i, bila Tuhan Allah SWT itu tidak mau menjadikan ahli-ahli fikih, orang-orang pintar, orang-orang terdidik, kayak pulau panjangan yang mengamalkan ilmunya. Jadi kan guru, pendidik. Al-fuqaha amiluna bi ilmihim awliya. Bila ahli fikih, orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya tidak layak disebut sebagai seorang wali, maka menurut Imam Syafi'i tiada yang layak untuk dijadikan walinya Allah SWT. Sehingga Mas Haidar, Mas Fauzan, saya ini kayak sesungguhnya karena harus bicara di depan para walinya Allah ya. Ada wali namanya Haidar Tantowi, ada wali Allah namanya Fauzin, dan seterusnya. Rupanya masuk ke substansi. Kitab ini namanya adalah Adabul Alim wal Muta'alim. Kitab ini dikarang oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau ini salah seorang tokoh yang besar, bukan yang di Indonesia tapi di dunia sekarang tokoh dia. Ada yang menjuluki beliau sebagai seorang mu'alim, mu'addib, murabbi, mursyid, muharrir, ulama kepemukaran pun fil ilmi, bahkan ilmu. Karena memang beliau betul-betul sosok yang disegani dari segala aspek, baik jejak langkah perjuangan beliau dalam kebangsaan, jejak langkah perjuangan beliau dalam keilmuan, maupun jejak langkah beliau dalam bidang yang lain. Tidak hanya diakui di Indonesia, tapi juga diakui di seluruh dunia. Beliau meninggalkan satu masterpiece namanya Nahdlatul Ulama. Beliau meninggalkan satu warisan yang sangat luar biasa namanya pesantren Tebireng. Dan hari ini cabangnya sudah puluhan. Beliau meninggalkan yang luar biasa. Beliau meletakkan dasar-dasar kebangsaan kita dengan sangat luar biasa. Dasar-dasar keagamaan kita, terutama Ahlussunnah wal Jamaah Nahdliyah, dengan sangat luar biasa. Maka sebenarnya bila hari ini kita mengkaji karya beliau, ada di Adabul Muta'alim, maka sesungguhnya kita sedang mengkaji sebuah masterpiece, salah satu masterpiece dari beliau. Nah, lupa yang kami hormati, kita pada Adabul
Judul lengkapnya adalah Adab al-muta'allim fi ma yahtaju ilaihi muta'allim fi ahwali ta'allumihi wa ma yatawaqqafu alaihi mu'allim fi maqamati ta'limihi. Kitab ini sesungguhnya berdasarkan beberapa dari para peneliti dianggap punya kemiripan dengan kitab Tazkirah as-Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya dari Syekh Badruddin Ibnu Jamaah Kinani tahun 733 Hijriah. Tapi saya tetap berkeyakinan bahwa walaupun ada kemiripan, tapi sungguh saya berkeyakinan kitab Adabul Muta'allim ini adalah karya original dari Hadratus Syekh Hasan. Di kitab ini maupun di kitab Tazkirah as-Sami wal Mutakallim ada kemiripan pada aspek-aspek tertentu, tapi secara substansi sama. Bahwa beliau menekankan pentingnya adab dibanding ilmu. Artinya yang harus didahulukan dalam proses pendidikan itu adab dulu baru ilmu. Di dua kitab ini pula ditekankan keimanan itu harus didahulukan sebelum syariat. Nanti kita bisa lihat di dalam bahwa ada saya betul-betul menekankan dengan sangat dalam terkait dengan adab lebih dulu daripada ilmu, iman lebih dulu daripada syariat. Secara umum, kitab Adab al-Muta'allim ini terdiri dari 8 bab dan 110 halaman, jadi nggak terlalu lebar. Jadi ini saya bawa kitabnya ini. Kalau panjenengan mau kitab kompilasi dari seluruh karya Hadratus Syekh Asy-Syafi'i, kitab Adab al-Muta'allim ini juga terdapat di kitab kompilasi namanya Irsyadus Syari. Kitab Irsyadus Syari itu kumpulan dari kitab-kitab karangan Hadratus Syekh Asy-Syafi'i. Sekarang sudah ketemu kurang lebih sekitar 15 atau lebih mungkin. Nah, salah satunya adalah Adabul Muta'allim. Nah, di kitab Adabul Muta'allim ini dibahas tentang fadilah ilmu, keutamaan ulama, serta keutamaan kegiatan belajar mengajar. Kemudian di bab 2 sampai dengan bab 4, beliau mulai masuk pada pembahasan tentang adab peserta didik, yakni terhadap dirinya. Beliau tuliskan ada 10 adab. Bagaimana peserta didik itu harus bertata krama terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah bagaimana tata krama atau adab seorang peserta didik terhadap gurunya atau pendidiknya. Beliau tuliskan ada 12 adab. Dan yang ketiga, di bab 4, beliau tuliskan adab peserta didik dalam pelajaran dan bagaimana berinteraksi dalam pembelajaran serta hal-hal yang didoman pada saat proses pembelajaran langsung. Yang menuliskan ada 13 bab. Kemudian di bab 5 sampai bab 8, beliau beralih pembahasan tentang tata krama untuk seorang guru atau seorang pendidik. Adab seorang pendidik. Beliau menuliskan dengan susunan adab seorang pendidik terhadap dirinya sendiri ada 20 adab, luar biasa, banyak sekali 20 adab. Kemudian ada adab seorang guru atau pendidik terhadap pelajarannya. Ada 12 paragraf dia tulis, tidak dengan hitungan adab, tapi beliau menuliskan 12 paragraf khusus membahas tentang bagaimana perilaku atau etika dari seorang pendidik dalam pelajarannya. Agak berbeda dengan bab-bab yang lain yang ditulis berdasarkan adab pertama, adab kedua, adab ketiga. Dan yang selanjutnya beliau kembali menuliskan adab seorang pendidik terhadap peserta didiknya ada 10 adab. Dan yang terakhir, beliau menuliskan tentang adab seorang pendidik terkait penggunaan literatur atau sumber belajar serta alat-alat sumber belajar yang lain. Di sini ada 5 adab. Sehingga total dalam kitab Adabul Muta'allim ini ada 8 bab dengan 110 halaman. Oke, Bapak yang kami hormati, kita mulai dari yang pertama. Kita coba kupas. Di bab yang pertama beliau bicara tentang keutamaan daripada ilmu, keutamaan ulama, serta keutamaan kegiatan belajar mengajar. Tekanan dari bab 1 ini adalah beliau menekankan tentang konsep pendidikan karakter. Yang tadi sempat saya singgung di awal sedikit bahwa beliau berpendapat harus didahulukan adab dulu daripada ilmu, harus didahulukan iman dulu daripada syariat. Beliau menuliskan di sana atau jabul iman, bahwa tauhid itu mengharuskan, mewajibkan adanya iman.
Artinya, faman la imana lahu la tauhid lahu. Orang tidak tanpa iman tidak bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman harus menjadi fondasi paling dasar. Dalam iman menjadi syariat, keimanan itu menghendaki adanya syariat. Faman la syari'ata, maaf tidak ada tulisan salah dikit kurang ya. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wa la tauhid lahu. Orang yang tidak punya atau tidak mengerjakan syariat, maka sungguh orang itu tidak punya keimanan yang sempurna, dia juga tidak punya ketauhidan yang sempurna. Syariat itu jibil adab. Syariat itu mengharuskan, mempersyaratkan namanya adab, etika, tata krama. La adab lahu la syariat lahu. Barang siapa yang tidak punya tata krama, tidak punya adab, menurut hadis Hasyim Syari la syariat lahu, dia tidak mengerjakan syariat. Wala imana, dia tidak pula punya keimanan yang sempurna. Wala tauhid lahu, dia pula tidak punya kesempurnaan tauhid. Artinya apa? Dari semua aspek, mulai dari tauhid, iman, syariat, kemudian adab, beliau menempatkan adab sebagai prasyarat pokok, sebagai prasyarat utama. Harus didahulukan pendidikan adab, pendidikan tata krama, pendidikan karakter. Sebelum murid mempelajari syariat, sebelum murid mempelajari tentang aspek keimanan, sebelum murid artinya begini, aspek tata krama itu harus menyelimuti semua aspek yang lain, menyelimuti pendidikan syariat, menyelimuti pendidikan keimanan, menyelimuti pendidikan ketauhidan. Beliau betul-betul menekankan pendidikan karakter ini. Karenanya beliau menuliskan pula di halaman 11 yang kami terjemahkan bahwa pendidikan itu adalah sebuah proses mengembangkan semua potensi, baik potensi jasmani maupun potensi rohani, dengan mempelajari, menghayati, menguasai, dan mengamalkannya untuk kemaslahatan dunia dan agama. Mungkin redaksi mengembangkan potensi jasmani rohani itu biasa. Konsep pendidikan lain mengatakan itu. Mungkin kalimat mempelajari, menghayati, menguasai, mengamalkan ilmu itu ada di konsep lain. Tetapi ujung konsep beliau untuk kemaslahatan dunia dan agama ini yang betul khas Nahdlatul. Dalam beliau menekankan bahwa proses pendidikan itu tidak boleh hanya untuk dunia semata, tapi ada tujuan yang lebih panjang di akhirat nanti. Ada aspek dunia yang diambil, ada aspek ukhrawi keagamaan religi yang harus juga ditanamkan. Ini kan selaras dengan Al-Quran bahwa kita harus mengambil bagian kita dari kehidupan dunia ini, tapi kita tidak boleh melalaikan kita punya bagian. Maka kita harus mengambil bagian kita di akhirat, tapi kita tidak boleh melalaikan bagian kita. Artinya bahwa pendidikan itu harus holistik, jasmani, rohani, menyentuh konsepsi untuk halal duniawi dan konsepsi agama dalam arti ini luar biasa. Beliau tuliskan ini di halaman 11. Bahkan beliau tegaskan lagi bahwa tujuan di halaman 22 beliau menuliskan jami'u ma dzikra min fadlil ilmi wa ahlihi innama huwa fi haqqil ulama al-amilina. Maaf, tulisannya kembali al-amilina bi ilmihim al-abrar al-muttaqin alladzina qasadu bi wajhallahil karim wa zulfalatin jannatin. Lihatkan tuh. Bahwa semua ulama tentang keutamaan ilmu, keutamaan orang yang berilmu, keutamaan belajar mengajar, sesungguhnya itu ada dalam haknya seorang ulama, haknya orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmu. Dia akan tergolong sebagai abrar, orang yang baik, muttaqin, orang yang bertakwa. Tetapi yang utama adalah alladzina qasadu bijual, bahwa final goalnya dari semua itu, dari keilmuan, dari pemilikan ilmu, dari orang yang berilmu maupun proses belajar, ujung akhirnya itu harus buat Allah untuk mencari keridhaan Allah. Kecil pada dari keridhaan ini harus masuk ke surga Allah. Ini luar biasa. Konsep pendidikan kacamata Ahlussunnah wal Jamaah dia harus berarah muaranya pada wajah Allah. Ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Nabi bab pertama dia menekankan sekali bahwa pendidikan karakter itu utama. Adab harus didahulukan daripada ilmu, iman harus didahulukan daripada syariat. Sehingga adab harus menyelimuti semua aspek, menyelimuti syariat, menyelimuti keimanan hingga menyelimuti ketauhidan.
Coba yang kami hormati, kita berlanjut masih di bab pertama, masih tentang pendidikan karakter. Beliau kembali menuliskan, kalau tentang tujuan pendidikan, beliau menuliskan di dalam adalah tujuan daripada belajar. Bahwa ini al-amal itu, bahwa belajar itu tidak sekedar untuk tahu saja, tidak sekedar untuk mengumpulkan saja, tetapi jauh lebih dari itu, belajar harus berdampak. Belajar harus beri kemanfaatan untuk diri sendiri dan lingkungan. Bahwa tujuan dari mempelajari ilmu itu adalah al-amal, mengamalkan ilmu itu. Sehingga tidak boleh belajar hanya sekedar untuk tahu, hanya sekedar untuk ilmu. Bahwa belajar itu dalam kacamata hadis saya selesai di kitab Al-Ta'lim adalah bagaimana dia bisa bermakna, memberikan dampak, memberikan kemanfaatan untuk diri sendiri dan lingkungan. Oh ya, yang kedua, kembali beliau juga menuliskan ketika beliau memaknai ayat yang minkum walladzina utul ilma darajat. Beliau ulama minkum darajat. Allah mengangkat derajatnya para ulama di antara kalian berderajat. Kenapa bisa derajat para ulama itu oleh Allah? Bima jama'u minal ilmi. Karena para ulama itu sudah mengumpulkan ilmu serta mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Akhirnya kembali beliau menegaskan bahwa utama ulama itu bukan sekedar ilmunya, tetapi harus di pengamalan ilmunya dari dampak. Kalau yang tidak memberikan kemanfaatan, tidak memberikan dampak, tidak bermakna bagi lingkungan, bagi diri sendiri, maka sungguh itu belum terkategori sebagai ulama yang punya derajat luhur. Keluhuran ulama bila saya ilmuwan dan mengamalkan ilmu. Kembali dari riwayat ilmu amal. Beliau juga menuliskan pendapat bahwa dimensi dari kemanfaatan ilmu itu yang pertama, juga sebagai konklusi dari uraian tadi adalah yang pertama, kemanfaatan ilmu itu harus kali ilmu nafi. Kalau kita kenal begitu misalnya, dimensinya itu yang pertama adalah harus kompeten. Artinya ada penguasaan ilmunya. Yang kedua ada integritas orangnya, ada adabnya, dan yang ketiga ada kepeduliannya, ada bermaknaannya dan dampaknya pada sekitar. Ketiga dimensi ini harusnya ada pada sosok ilmu dari para pendidik, dari para guru, dari orang yang menguasai ilmu. Guru itu adalah orang yang menguasai ilmu dan dia mentransformasikan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai. Karenanya dia harus dalam arti menguasai ilmu pengetahuan. Yang kedua harus punya integritas moral, dalam arti punya adab, akhlak yang mulia. Dan yang ketiga dia harus aware pada lingkungannya dan mampu memberi kemanfaatan, keberkahan serta memberikan dampak positif pada diri sendiri dan juga. Bila tiga dimensi ada, maka sehingga ilmu yang berhasil seorang itu sudah terkategori sebagai ilmu nafi. Ada dimensi kompetennya, ada dimensi moralitasnya, integritasnya, dan ada dimensi kelas. Jadi Bapak yang kami hormati, itu sedikit yang kami kulik dari Bapak. Kita banyak Bapak yang kami hormati pada Bapak agak melompat. Beliau sebetulnya di Bapak ini sudah masuk Bapak tentang adabnya murid, tetapi karena masih ada korelasi dengan konsep pendidikan, saya sambungkan di awal. Di Bapak dari kitab Adab al-Mutalim ini beliau menuliskan bahwa ilmu itu dibagi oleh beliau menjadi tiga. Yang pertama adalah ilmu fardhu, bisa dilihat di halaman 43. Yang kedua ilmu fardhu kifayah, beliau tuliskan di halaman 44. Dan ada aspek yang ketiga, aspek pendukung atau pembiasa. Beliau mengatakan kalau belajar ilmu yang menjadi kewajiban personal dari setiap muslim. Apa itu yang berkaitan tidak? Ilmu yang berkaitan dengan tidak. Ya ada ilmu tentang beliau menyebutnya sebagai ilmu zat al-aliyah wa ilmu sifat. Ilmu tentang zat yang mahmur dari Allah Taala dan tentang sifat-sifatnya Allah Taala. Harus punya fondasi akidah yang kuat. Yang kedua, beliau menuliskan setelah menguasai akidah, seorang ustadz itu harus mempelajari ilmu fikih. Karena dia harus mampu menerjemahkan dan mewujudkan keyakinannya, akidahnya itu dalam bentuk keseharian, dalam bentuk amaliyah syariat. Lalu yang ketiga, setelah ilmu fikih harus diselimuti dengan yang ketiga, yakni akhlak atau tasawuf. Ini beliau menyebutnya dengan ilmu akwal wal maqal, ilmu tentang budi pekerti yang luhur dan kelembutan hati. Di halaman 43 beliau ini kan dengan konsisten dengan yang tadi kita bahas juga pertama, beliau menekankan tentang adab daripada ilmu.
beliau menekankan dengan iman daripada bahwa ketika orang punya akidah, dia harus mampu punya paham tentang fikih karena harus mewujudkan akidahnya dalam bentuk keseharian. Tetapi dua itu semua, fikihnya, akidahnya harus bermutu dengan akhlak dan masalah, sehingga akidahnya, syariatnya harus bermutu dengan adab yang mulia. Selanjutnya bapak beliau setelah ilmu fardhu ain dikuasai oleh Ustaz, jadi berarti pada ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu kifayah ada 4 setidaknya yang ditulis di sana. Yang pertama adalah Al-Quran wa ulumuha, jadi mempelajari tentang Al-Quran dan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua hadis wa ulumuha, mempelajari tentang hadis dan ilmu hadis. Yang ketiga usulaini, kata usulaini, yakni usuluddin wa usul fikih, belajar tentang usuluddin dan usul fikih. Dan yang keempat bicara tentang nahwu dan sorok. Ini menurut beliau hukumnya ilmu yang terklasifikasi di Al-Quran. Dan klasifikasi yang ketiga, beliau memberikan satu nomenklatur namanya pembiasaan. Nah, ilmu pendukung pembiasaan, mulai dari Al-Quran, Allah atau wiridan, ini yang itu luar biasa. Karena itu sebagai kandidatnya kalau punya wiridan dan akhlakul karim. Nah, ini menjadi penting. 4 klasifikasi keilmuan yang kalau saya sebutnya sebagai muatan kurikulum yang harus kita desain kalau kita mendesain terkait dengan pendidikan agama di masing-masing kita. Upaya masuk kita kepada bahkan tentang aspek peserta didik. Bagaimana adab peserta didik? Bagaimana tata krama peserta didik? Saya mulai di sini. Yang pertama dari sikap peserta didik. Di bab 2 beliau menuliskan ketika bicara tentang adab peserta didik terhadap dirinya sendiri. Beliau menuliskan yang pertama adalah tentang bagaimana seorang peserta didik itu punya sikap mental yang harus dimiliki. Yang pertama adalah peserta didik harus tahu tujuan belajarnya itu adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Wajah Allah tadi, seperti apa? Jangan untuk mencari pangkat, jangan untuk mencari gelar, jangan untuk mencari ijazah, jangan untuk mencari tujuan-tujuan dunia. Tujuan itu adalah mencari ridha Allah SWT. Perkara nanti dengan belajar yang baik dan dengan ilmu dapat bonus berupa jasa, dapat bonus berupa gelar, dapat bonus berupa kekayaan, pangkat, jabatan, itu bonus, bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya penekanan dari beliau adalah wajah Allah, mencari ridha Allah. Yang kedua, sikap mental dari seorang tadi harus mensucikan diri dari sifat-sifat tercela. Harus jadi membersihkan diri dari hal-hal yang sifat-sifat yang tercela. Ini menjadi penting bahwa untuk proses belajar mengajar harus diawali dari pembersihan diri dari sifat-sifat yang tercela. Bila itu dilakukan, maka sungguh akan menjadi sikap mental yang baik yang mendukung keberhasilan dari sebuah proses pendidikan. Jadi, yang ketiga, beliau menuliskan di situ bahwa seorang peserta didik harus punya karakter ikhlas, sabar, jujur, serta semangat belajar di saat masa muda. Dia tuliskan di bab yang kedua terkait dengan itu. Ini menjadi penting. Jadi redaksinya adalah ayyutahhiru qalbahu min kulli wasin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin yasla bidzalika qabul ilmi. Bahwa karakter-karakter ini, sikap mental ini perlu dimiliki oleh para murid, para peserta didik, para pencari ilmu, mensucikan dari hal-hal yang sifat-sifat tercela itu sebagai modal untuk membantu keberhasilan agar bisa menyerap ilmu dengan sebaik-baiknya. Karenanya ayuh sinan niyah. Dia menyebutkan bahwa ayuh sinan niyah fi talabil ilmi bayya sidawat Allah. Tujuan utamanya adalah mencari ridha Allah SWT. Kemudian dia menekankan ayyubahiru bitahsilil ilmi syababahu wa awqata umrihi. Bahwa senyampang masih muda, senyampang masih punya waktu luang, harus dioptimasi untuk mencari ilmu. Jangan ditunda-tunda, jangan menunggu, jangan dilewatkan masa muda dan masa luang itu tanpa proses mencari ilmu. Ini yang beliau tekankan sebagai 3 hal yang pertama menjadi sikap mental dari seorang peserta didik. Yang selanjutnya juga yang masih bagaimana setelah punya sikap mental itu peserta didik itu harus bersikap seperti apa, berupaya seperti apa, berikhtiar seperti apa agar berhasil dalam proses pendidikannya. Beliau yang pertama kami kutipkan sedikit karena ditulis 3 bab ini.
Yang pertama adalah mengurangi makanan. Artinya bahkan untuk makanan yang halal itu pun harus dikurangi. Apalagi yang tidak halal dan tidak higienis. Jadi mengurangi makanan yang halal saya dikurangi. Apalagi makanan yang tidak halal dan tidak higienis harus dijauhi. Artinya menjauhi hal yang tersebut. Hal yang halal saja itu harus dikonsumsi dalam batas yang secukupnya, jangan berlebihan. Yang kedua, mengurangi tidur. Selama tidur itu tidak berdampak negatif bagi jasmani dan rohani. Jadi terus kemudian adalah bahwa seorang murid itu harus, santri itu, pelajar itu, ustadz itu harus mengurangi jam tidur. Ya, normal sih kalau terlalu banyak tidur otomatis waktu yang digunakan untuk proses belajar mengajar menjadi lebih sedikit, untuk mudzakarah, untuk mutolaah jadi sedikit, murojaah jadi sedikit. Yang ketiga, dia menuliskan harus menghindari pergaulan yang tidak baik. Dia bahwa kalau dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang semangat belajar, maka otomatis motivasi dan semangat belajar dan semangat itu akan termotivasi dia. Sebaliknya kalau bergaul dengan orang-orang yang punya tinggal yang baik, maka bisa mengurangi semangat dan motivasi, bahkan bisa kena virus-virus negatif dari temannya tersebut. Ya, sebagaimana yang sering kita dengar bahwa berkawan dengan seorang tukang minyak wangi maka tidak akan kecipratan wangi, tapi kalau berkawan dengan tukang arang maka ya, atau tukang cat maka akan kecipratan cat, begitu ya. Makanya saya suka berkawan dengan Fauzin ini karena kecipratan dengan semangat positifnya. Saya suka sekali berkawan dengan Gus Sukum ini, Dr. Aris ini, karena selalu dapat inspirasi dan motivasi. Yang unik lagi, dia menekankan bahwa seorang ustadz didik dalam ikhtiar harus memiliki sumber belajar cukup yang baik, tepat, buku dan lain-lain. Nah, masih dia tulis tentang ikhtiar lagi. Bab 2 bahkan lebih detail ya, bahwa seorang ustadz didik harus punya manajemen waktu yang baik, bisa membagi dan memanfaatkan secara optimal, kemudian bisa menghormati dan menjalankan semua perintah yang baik dari pendidiknya, dari gurunya, menjauh larangan dari gurunya mengenai hal yang baik. Artinya dibutuhkan ketaatan dari seorang ustadz didik kepada pendidik, orang murid dan kepada gurunya. Dia harus hormat pada guru. Seorang ustadz didik pun kalau ingin sukses dalam belajar, maka dia harus ikhtiar untuk menentukan mata pelajaran yang dipelajari. Tidak bisa semua pelajaran dipelajari dalam waktu yang pertama. Ada manajemen kurikulum yang harus diprioritaskan. Satu bidang dipelajari, kemudian baru pindah ke yang lain. Satu guru pindah ke yang lain. Jadi intinya beliau mengajar kepada kita bahwa penting yang namanya manajemen kurikulum, penting yang namanya pengaturan pelajaran. Jangan sampai menciptakan beban yang terlalu tinggi sehingga menciptakan kredit di pikiran kita, menciptakan kebosanan. Kemudian kita juga menuliskan pesan ini dalam belajarnya, hati-hati jangan terjebak dalam perbedaan pendapat. Di tahap-tahap awal belajar harus berbicara tentang hal-hal yang paten-paten saja, gitu. Jangan bicara tentang istilah dulu. Makanya di pesantren-pesantren kita kan di awal yang dipelajari kalau bicara fikih misalkan ya takrib, fathul qorib gitu. Baru kalau sudah expert naiklah levelnya Fathul Mu'in, Fathul Wahab, yang di sana sudah bicara tentang perbedaan dan pendapat di kalangan para ahli fikih. Jangan langsung belajar yang pertama langsung ke Fathul Wahab atau Mu'in, munyang nanti di tajwid kita. Nah, bagi para kiai dan calon kiai misalkan kayak Mas Haidar Tantowi ini kan calon kiai ini mau bikin pesantren besar katanya di Jakarta. Nah, harus ada manajemen kurikuler secara baik. Jika ini menghafal, hendaknya mengaplikasikan lebih dulu kepada pendidik. Nah, ini karena zaman dulu rata-rata itu kan sumber referensi itu kan harus disalin ya, satu buku terus ditulis ulang. Nah, ketika mau menghafalkan buku itu maka harus tasnya dulu, sudah benar nggak yang mau dihafal ini? Sudah benar nggak? Jangan-jangan ada yang salah yang ditulis gitu, ada tasnya. Hari ini masih relevan. Kenapa di zaman digital ini kita banyak menerima buku-buku e-book? Jangan-jangan ada proses perubahan di sini, penghilangan 1-2 kata atau satu alinea gitu. Nah, perlu pentasihan dulu. Jangan sampai yang dipelajari itu sesuatu yang menyesatkan atau ada debat-debat negatif. Kemudian harus rajin mengikuti halaqah atau forum diskusi dari sang gurunya. Tidak boleh malu bertanya.
harus punya skill of listening, harus punya curiosity yang tinggi. Kalau dia belum paham harus bertanya sampai pada titik-titik di situ diterangkan bagaimana cara bertanya, bagaimana cara sowan ke gurunya kalau ingin menanyakan sesuatu. Ketika gurunya lagi istirahat harus bagaimana mengetok pintunya, bagaimana itu dituliskan di bab 2 sampai 4. Dengan detail oleh beliau. Nah, tapi juga bagaimana ketika di pelajaran cara bertanya seperti apa dan seterusnya. Mengikuti seluruh pelajaran yang terkait dengan bidang masing-masing secara tekun dan istiqomah ini sebuah keniscayaan. Serta yang menarik, seorang peserta didik dalam belajar, dia harus saling tolong menolong dengan teman-teman sebayanya, harus membantu dan mendukung sesama peserta didik yang lain untuk bersama-sama meraih keberhasilan dalam pendidikannya, dalam belajar. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menekankan itu di kita. Bahwa tidak boleh tersendiri, tidak boleh. Bahwa keberhasilan dalam proses belajar mengajar itu harus kolaboratif dengan kawan sebagainya. Di sini menjadi penting. Sehingga menurut saya kitab ini sangat visioner dan sangat implementatif untuk masa kekinian. Tetap ada yang talim. Karena kalau kita dengar, kan kita taklim itu kan banyak kritik bahwa terlalu kolot, terlalu kuno dan lain-lain. Untuk saya ada taklim selalu lebih maju terkait daripada taklim tanpa saling melemahkan. Dua-duanya punya kelebihan. Jadi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari memberikan insight yang luar biasa terkait bagaimana memerankan diri sebagai peserta didik agar ikhtiarnya dalam belajar itu menjadi sukses. Itu terkait dengan adab peserta didik atau adab ta'lim. Sekarang bagaimana dengan adab alim? Masuk ke aspek ini. Ini luar biasa. Saya sudah tergabung apa visionernya itu. Nah, kita mau guru kayak apa sih? Beliau seorang guru itu harus sebentar setidaknya harus muraqabah. Tak guru pentingnya. Harus muraqabah. Harus sakinah, harus punya ketenangan diri. Harus tawadhu, harus adab asor, enggak boleh sombong guru itu. Kalau guru itu sombong, itu belum mencirikan guru Ahlussunnah wal Jamaah. Kata aswaja. Yang harus punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus punya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dia menuliskan Al-Baqarah mesti ada yang sepenuhnya wa fi isrun ada. Soal yang ini demi izin dalam bahasa semuanya. Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhannya dia harus diamati oleh Allah baik pada saat sendirian maupun berkeramaian. Tidak boleh dia berperan memerankan diri sebagai pendidik hanya di sekolah saja, di madrasah saja. Sementara kalau nanti di rumah atau di kafe di dalam itu tidak boleh. Aku bisa mengatakan menurut Allah di sini baik bersama baik di sekolah maupun di luar sekolah, baik bersama maupun di luar sekolah. Menurut Allah harus selalu waspada dan diawasi Allah. Yang kedua, beliau mengatakan iman wa khauf. Yang pendidik harus selalu takut, punya rasa khauf kepada Allah Subhanahu. Sehingga tidak sembrono dalam melakukan pergerakan, dalam melakukan tindakan-tindakan. Saya menekankan seorang pendidik, seorang guru itu harus punya ketenangan, harus hanteng, harus sakit. Yang belum menekankan ayyulah dia menekankan bahwa seorang pendidik, seorang guru harus wira. Wira itu berarti dia harus bisa menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, apalagi yang haram. Terus harus ayyulah harus punya rendah hati, bukan rendah hati, tidak sombong. Ayyulah khusyuk, harus selalu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala.